Selamat berjumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Untuk menjalani hari-hari kita akan didahului oleh taburan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 18. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Kupangidohon aso torang mata nirohamu di Benia, aso diatusihamu sanga ahan napatut, aropon nirohamu nusian debata, nama miohon hamu, bope hamoraon nihasangapon, si teanon ni nanito tuhon nia, dia kahalak napor saya." Dalam bahasa Indonesia, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Efesus yang dituliskan oleh Paulus ini merupakan jemaat yang baik, jemaat yang tekun, jemaat yang sering menolong kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Dalam keadaan demikian, Paulus mendoakan sekaligus memohon agar Tuhan mencurahkan kepada mereka pengertian, sehingga Tuhan menjadikan mata hati mereka terang akan apa yang diterima ketika sudah menjadi milik Kristus. Memang kehidupan orang Efesus tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menjadikan terkadang gelap mata hati iman untuk melihat akan kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan bagi kehidupan mereka. Ketika mata hati gelap, maka akan sulit memahami akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyatakan dalam kehidupan kita, tidak jarang mendengarkan bahwa orang benar itu sebenarnya adalah menjadi sesuatu yang kurang mendapat berkat dalam hidupnya, sedangkan yang kurang baik itu banyak berkat. Sebagai contoh, banyak orang melihat bahwa orang yang rajin ke gereja, mereka banyak kemalangan, banyak kesialan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang tidak memberikan hatinya untuk Tuhan, begitu banyak berkat, banyak uang, banyak pangkat yang dimilikinya. Namun itu adalah mata hati kita sudah mulai tertutup oleh karena kita melihat perspektif dunia untuk melihat anugerah Tuhan. Namun Paulus dengan demikian, pemahaman yang melihat dunia terlalu lebar dan melihat kuasa dan anugerah Tuhan terlalu sempit, memohon agar menjadi dibukakan mata hati iman. Ketika kita dibukakan mata hati iman, maka pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan akan menjadi nyata. Pengharapan akan panggilan yang terkandung di dalam iman kita akan nyata ketika kita diterangi batin dan mata hati iman kita. Ketika kita melihat kesialan di dalam pandangan dunia, maka kita akan melihat kebaikan dari keadaan tersebut dan kita percaya bahwa yang terbaik akan diberikan. Kemudian ketika kita dilimpahkan dengan berbagai berkat, maka kita juga tidak akan menjadi terlalu euforia dengan keadaan tersebut, karena kita akan melihat cara Tuhan untuk menyalurkan berkat-Nya melalui kita kepada orang yang membutuhkan. Artinya ada balancing, ada sebuah keselarasan di dalam mata hati yang diterangi oleh Kristus Yesus. Kemudian bagi orang yang percaya, berkat itu bukan hanya sebatas kepada dirinya, namun juga kepada keturunan-keturunannya. Bisa saja di dalam sepanjang hidupnya kelihatan banyak sebuah penderitaan,
namun keturunannya oleh karena orang tuanya yang beriman mendapat berkat dan sukacita melimpah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mata hati imanlah yang menerangi hal-hal yang demikian, sehingga kita mampu tetap berdiri kokoh, berdiri teguh dalam iman kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kita dan mengarahkan kehidupan kita. Ketika kita mulai goncang secara iman, mulai ragu atas kuasa Tuhan, dan kita mulai menjadi menarik diri daripada persekutuan-persekutuan. Ingat bahwa mata hati iman kita sudah mulai tertutup. Mintakan kepada Tuhan sebagaimana Paulus meminta kepada Tuhan agar mata hati iman dibukakan kembali, agar supaya mata hati kita terang kembali dan melihat berkat, melihat kuasa Tuhan di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Ketika keputusasaan melanda kehidupan kita, ketika kita menjadi merasa tidak berdaya, mari minta kepada Tuhan, mata hati iman kita akan dibukakan, maka kita akan melihat cara Tuhan yang berkarya di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Oleh karena itu firman ini sekaligus mengingatkan kita bahwa apabila kita kurang melihat kuasa dan berkat Tuhan, ternyata mata hati iman kita yang tertutup di sana. Dan ketika Tuhan membukakannya, maka kita akan mengerti dan kita akan memahami apa yang akan dirancangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sepanjang hari ini, mari dibukakan Tuhan mata hati iman kita, sehingga melihat kuasa dan berkat Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Sebagaimana orang Efesus yang begitu baik, namun juga menghadapi tantangan dalam berkeberimanan mereka. Sehingga Paulus memintakan mata hati iman yang diberikan. Demikian juga kami yang percaya kepada Kristus Yesus, apabila kami menjadi gelap mata, gelap iman, dan sulit memahami rancangan Tuhan, biarlah Tuhan membukakan mata hati iman kami, sehingga kami mengerti rancangan Tuhan dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tetap beriman di dalam segala keadaan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kepada setiap yang mendengarkan channel ini, berkati mereka, curahkan berkat-Mu di dalam rumah tangga, pekerjaan, kehidupan, dan setiap aktivitas mereka. Biarlah melalui topangan doa kami mendoakan agar setiap yang mereka minta kepada Tuhan, Tuhan wujud nyatakan di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.